Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syara'a lana shiyam fi syahri Ramadan. Syahrul maghfirah, syahrul ibadah, wa sayyidus surur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang hormati, tadi oleh anggo kita disampaikan sesuai jo kalender yang kita miliki masing-masing, dan kita ketahui itu satu Ramadan itu jatuhnya pada hari Sabtu. Mungkin elok aku sampaikan juga kepada kita nan bersama, ada dua macam penghitungan kalender menurut Islam. Pertama disebut dengan hisab hakiki, yang kedua disebut dengan hisab urfi. Hisab hakiki adalah perhitungan kalender yang dihitung sampai sedetil-detilnya, menit-menitnya, bahkan detik-detiknya, derajatnya itu dihitung. Itu adalah untuk kepentingan ibadah. Mana kepentingan ibadah? Bila kapuaso itu dipakai hisab hakiki. Bilo karayo, bilo kazulhijjah itu dimainkan hisab hakiki. Diulang meton bagian dengan cara meton nang sange rinci. Itu untuk hisab hakiki. Oleh karena wak puasa hari Sabtu di tanggal 1 kalender, maka ndak beberapa lama mulai akan ada hisab hakiki. Nah, hisab hakiki untuk melaksanakan hisabnya, salah satu di antaranya adalah posisi bulan di akhir bulan yang berlalu. Jadi kalau untuk mencari satu Ramadan itu perlu dicari dulu posisi bulan di bulan Sya'ban terakhir. Makanya sidang hisab ru'yat di Jakarta itu baru bisa dilakukan setelah matahari terbenam di akhir Sya'ban. Nah, sehingga pengumuman iyo kok puasa besok atau tidak itu baru bisa dilakukan setelah selesai sidang hisab di Jakarta. Yang salah satu syarat sidang hisab itu bisa dilaksanakan kalaulah diketahui posisi bulan di akhir bulan Sya'ban. Nah, semua ada jo cik jo duo kawan-kawan kita nan berstatement bah pemerintah aku mengkot salek-salek meliki-liki dakek-dakek ke mana sidang. Asalahnya mulai hari menjelang puasa. Asalahnya 10 hari menjelang puasa. Ikonnya mengecek padahalnya ada nalum tahu. Itu salah satu persyaratan hisab sidang hisab itu bisa dilakukan jaleh posisi di hari terakhir bulan Sya'ban. Nah, hari terakhir bulan Sya'ban itu hari Jumat muko. Jadi pas matahari tawanam itu dicari bulan dulu bah posisinya. Hasil itulah nangka dibawa sidang. Makanya kita pasu matahari tawanam dulu baru bersidang malam. Jadi kalau ada namanya cek, di jaleh dah ngomong habis tuang kan. Ngareh sangat itu caranya itu. Nah, jadi istilahnya perlu disampaikan, dan kita sebagai umat biasa saja paham sekali. Nah, itu namanya hisab hakiki. Makanya besok ke puasa malam ko baru ada sidang, besok karayo malam ko baru ada sidang. Karena salah satu persyaratan itu tadi, ndak mau di petangan Sya'ban di gue, ndak mau di petangan Ramadan untuk hari raya dong. Tapi tapaso dicari dulu posisi bulan di hari terakhir bulan yang sedang berjalan. Dipaham Bapak Ibu? Nah, awak ndak lu perlu mengerti mana, tapi lah paham awak lah. Nah, itu saja. Itu
untuk hisab hakiki. Sedangkan yang kedua namanya hisab urfi. Nah, bahasa Ilia balainya hisab urfi itu adalah hisab rato-rato. Mambi angko rato-rato. Ndak pas sampai kepada minit, kepada detik detong mana ada. Sebab kalau rato-rato akan di sekolah sadonya dulu. Nah, kalau rato-rato tu kurang dari separuh dianggap ndak ada. Kalau lebih daripada separuh dianggap cie, kan itu na rato-rato. Iya itu. Yo yawe malah. Nah, itu caranya itu. Nah itu na rato-rato. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, nah itu hisab rato-rato santian jawe. Nah, hisab rato-rato cie setengah lebih dianggap cie. Kalau kurang setengah dianggap tidak ada. Kepentingan hisab rato-rato adalah untuk membuat kalender. Untuk membuat kalender. Nah, nama sangkui di dinding tu. Kau hijriah kasihnya. Abang mangko sampai harus rato-rato karena untuk kepentingan kalender tu tanggal 1 Ramadan di Indonesia atau 1 Muharram di Indonesia atau 1 Syawal di Indonesia, 1 Zulhijjah di Indonesia harus tanggal 21 Zulhijjah di Arab Saudi. Makanya harus rato-rato seluruh dunia. Ko umpamanya bajanji Raja Arab batamu jo Pak Prabowo tanggal 1, sama-sama tanggal 1-nya tiba. Kalau untuk kalender ko dibuat pula hisab hakiki, nya bisa beda-beda. Karena apa? Karena bumi ko menurut cerita nanawa dangai indah boleh dong. Indah datar dong kasih aku nak bantu aku bumi ko. Itu nyo boleh. Jadi boleh bantu kini. Malam hari dewa kini itu siang. Kalau ibu main-main ke Amerika siang hari dia kini. Baka siapa tu? Siang hari dia kalau di Arab Saudi kini sore dia baru sampai jam ni baru tiba magari dia. Makanya ndak bisa hakiki ku dijadikan kalender. Tentu centang perenang kalender di dunia apa jadinya. Oleh karena itu 1 Ramadan, 1 Syawal atau 10 Zulhijjah itu bisa saja berbeda jo kalender. Di kalender lah tanggal 1 tapi alum puasa oleh. Atau di kalender 30 Sa'ban baru buatlah puasa. Di kalender lah 2 Syawal awal lu berak semayang raya oleh. Karena berbeda hisab hakiki dengan urfi. Tapi walaupun berbeda hisab hakiki, awak lem puasa oleh padulah tanggal 1 Ramadan jangan dilapui lo di tip lo kalender tu. Kalender jalan sendiri. Cuman karena ada kepentingan untuk beribadah. Nah, menurut perkiraan karena kawan-kawan kita di Muhammadiyah yang alirannya adalah aliran hisab, itu besar kemungkinan sesuai dengan perhitungannya tanggal 1 kalender mungkin sama jo tanggal 1 hisab hakiki kini. Jadi 1 Ramadan di kalender yang dihisab secara urfi insyaallah akan sama pula dengan 1 Ramadan melalui hisab hakiki. Jadi betul bakacianku tadi 90% awak berpuasa di Sabtu. Habitulah. Jadi kalau hari Sabtu puasa kok nam biasa tu mah hari Jumat malam lah tarawih awak tu. Kayu itu. Makanya jok kini awak mendoa menjelang puasa rancak mana tu. Tambah rancak je lai mai bau buya lizar. Aku nak rancak je lai. Tu apa ibu. Ambo berdua datang kini tu orang rumah ambo tu celik lah situ tu. Ya. Dari Padang Balansong kamari tadi. Bapak Ibu, oleh karena hari Sabtu akan masuk ke bulan puasa, ada suatu pepatah ko kami jo angku acok beto cerita ko. Ancaman pepatah tu kawak minyak abi bisa je gawe sekali. Minyak abi samba tak lama. Jalan-jalan ke Muaro, tiba di Muaro langsung makan. Deto ngaleh balabo, kironya pokok nanti makan. Itu nanawa ingin nandawa takwikan itu. Nana tuju apa ibu? Sudahlah bah payah-payah wa puasa. Patik minum tak boleh minum, patik makan tak boleh makan. Lah petak-petak bantu menyalang di dayu.
Kadang-kadang lah dua orang dicaliak. Waang tamudo, mamu tamudo ambo semalano mak lah beda tamudonya melano ndak beda sama sebantuannya. Karena dek awak lah pirak mato mencaliak. Lah bantuan tu payah dek berpuasa Asia sementara tak ada. Kan ikonan awak takuikan minyak habis sambal tak lama. Iko adalah manusia yang paling rugi kini. Bang mangko sampai jo iko membuka pertama. Karena menurut analisa para ahli fikih puasa ko 3 tingkat. Bara tingkatnya? Itu santiang tu membaca 3 saya tak mau. Bara tingkatnya? 3. Pertama banamu siamu puasa umum. Nang kedua banamu puasa khusus. Nang ketiga banamu puasa khususil khusus. Khusus na lebih khusus lain. Jadi ada khususil khusus. Wak biak dari bawah. Nan paling tinggi tingkatnya adalah puasa khususil khusus. Puasa khusus dilapeh dia teh khusus lalai. Aba puasa khusus ada teh khusus ko. Di sampingnya mempuasakan dirinya dari ndak makan ndak minum, jonyolah mempuasakan dari hal-hal yang merusak dan membatalkan. Nan dicaliak de mata, nan di tangan dek telinga, nan dirosok di awe dek tangan, nan dilangkahkan dek kaki. Di samping nan dua tunya kerajokan, ndak makan ndak minum, matonya puasakan, telingonya puasakan, kakinya puasakan, tangannya puasakan, jonyo mempuasakan pikiran dan hati dari mengana nan ndak boleh. Aku puasa khusus namanya bang. Berulang balik. Puasa khusus lil khusus itu di samping indak makan indak minum, mempuasakan muncung dari mengecek nan terlarang, mata dari mancil yang terlarang, telingo dari menangan nan terlarang, tangan dari mawai nan terlarang, kaki melangkahkan nan terlarang, jo mempuasakan pikiran jo hati dari membayangkan nan terlarang. Puasa ku hanya mampu dilakukan oleh Nabi dan Rasul. Hanya mampu dilakukan oleh Nabi dan Rasul. Itu puasa yang paling tinggi itu. Nang kedua adalah puasa khusus. Ku puasa kaum muslimin ko. Puasa kita ko. Tu di samping awak indak makan indak minum, jawak mempuasakan diri awak dari mandanga, dari mancaliak, dari marosok, dari mawai, dari malangkah, dari mengecek nan talarang. Aku bisa awak. Iko nang puasa awaknya. Jadi awak indak perlu dituntut dari nan nomor 1 tadi. Nang ketiga puasa am, siamul am, puasa umum. Kalau puasa umum, ku puasa orang bodoh. Hanya mempuasakan diri dari ndak makan ndak minum. Mata dicalian kamanan kalamak deinyo, telingo didangan kamanan kalamak deinyo, mulik bergunjang beluto sumpah palasu mengupek semua macam ditarikannya, kaki melangkahkan nan terlarang ditarikannya, merosok mawe nan tak boleh di karajonya juga. Aku puasa am namanya. Bapak ibu sekalian, awak cukup di puasa tingkat nang kedua saja alasan tiang batu. Di samping mempuasa ndak makan ndak minum, mata jo dipuasakan, telingo jo dipuasakan, kaki jo tangan jo dipuasakan, termasuk hidung jo dipuasakan dari hal-hal yang terlarang. Akulah puasa nan kawak karajokan. Mempuasakan pikiran jo hati dari tergambar dan terbayang hal-hal yang kotor. Kalau dapat iyo jo, tapi awak dak dituntut mana sampai ke situ, karena yang punya kemampuan ke situ hanyalah Nabi dan Rasul. Kalau awak ayu aluleh, anda dituntut mana awak. Tapi sungguh pun awak hanya dituntut itu puasa nang kedua. Tadi kalau saya sampaikan, namun banyak juga nang kanai galeh awak. Makanya kam min shaimin, bara banyaknya orang yang berpuasa tapi ndak memperoleh dari puasanya ilal ju' wal atas, kecuali hanyalah haus jo lapar saja. Aku ancaman kawan. Selain pada hawi jo lapar, ndak do dapat nyoci Allah jo.
Ikolah nanambo inginkan dan nanambo makasih dengan aponan pepatah tadi, minyak abi sambata lama. Sebab Bapak Ibu, kalau wak dapat mengamalkan Ramadan ko dari awal sampai sudah, insyaallah di Jumat malam kita mulai, iko hadiah piala 100 labu untung kabake diri awak, ndak tanggung-tanggung. Apa ndak tanggung-tanggungnya? Man shoma Ramadan wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, sianan mempuasaukan bulan Ramadan dengan ikhlas dan kejujuran, menegakkan malam bulan Ramadan dengan ikhlas dan kejujuran, tarawih dan sebagainya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampunilah di Allah segala dosanya nan lalu. Bamangko kadang mana tiwak diampuni dosa di Allah. Sabok nama ngadu nama ngacau dalam hidup itu. Bapak, ibu ambo tanya lah Pak Ibu, siapa menjawab, dak jawab nanti lah kata. Ujung-ujung dari duit yang awak lakukan itu apa iyo nanti? Panjang jauh jalan diturik, bukit didaki, lurah dituruni, dari ketek wala gadang, gadang wala dewasa, dewasa la tua, ujungnya apa iyo leh? Mati. Ambo ingin sampaikan ke Pak Ibu, satu kali Nabi tampil di muka umat bantu anak kini wah. Ada nani ingin disampaikan dek Nabi, tapi sebelum Nabi menyampaikan, Nabi lah menangis. Air mata Nabi mencucur membasahi pipinya. Tercanganglah para sahabat. Manga Rasul kok kini sebelum mengecek air mata lah keluar. Ya sama aja ambo kini alun jadi ambo Assalamualaikum ambo lah marawang tentu hilang akak ibu. Alah kau masalah bu ya awak. Kau nak awak di dalam masaji, kau kalau kenal je mau sadonya bang. Ada ndak ketahuan? Tentu hilang akak ibu, bang kau menangis bu ya. Itu nanti terjadi di Rasul. Maka bertanyalah Rasul, ditanya dek para sahabat. Umar nak bertanya ke itu. Rasul, kenapa kau menangis sebelum bicara? Rasul diam saja. Umar bertanya balik, Rasul, kenapa kau menangis? Ada apa? Bantu awak kanak, bakau menangis. Lah makan. Nah, itu saya awak. Bakau menangis. Kamayang. Nah, itu macam-macam awak. Nah, ya. Kau ibu nak menangis, mama kan, mengapa kau menangis? Kamalaki. Nah, itu tu. Apa jawab Nabi? Wahai para sahabatku, aku sedih dan aku tak tahan. Aku baru saja mendapat perintah dari Allah untuk menyampaikan ini kepada kalian. Tapi aku tak mampu untuk menyampaikannya. Namun ambo tetap disuruh untuk menyampaikannya. Dek Nabi menyambut bantu itu, Abi mendakikkan Nabi, apa tu Rasul? Kan itulah dia. Ndak taluk dia dengka menyampaikan, tapi dia tetap diperintah untuk menyampaikannya. Ndak apa-apa Rasul, sampaikan sajalah. Jadi kalau itu dan sampai malah ada ngalele. Allah baru saja menginformasikan kaden tentang bahasa sakit mati yang akan ditanggung oleh umatku, wahai para sahabat. Nabi ulang nangis balik. Mentetes oleh mata balik. Begini wahai para sahabatku, Allah bilang, kalau me ambo tu puasanya indak bakatan tuan, sumbayangnya indak bakajalehan, ibadahnya centang perenang, maka sakit mati nang kanyo cubokan, akulah nang sange pare. Kalau kalian ingin tahu, baiklah ambo sampaikan saja ke Cik Nabi. Dicari kambing hidup 70 ekor. 70 ekor. Ang cari kambing hidup 70 ekor dan kau gantung ke 70-annya dalam keadaan hidup. Kemudian setelah kau gantung 70 ekor dalam keadaan hidup,
kau kupas kulitnya hidup-hidup. Kambing hidup digantung, dikubah kulitnya. Tak kikik-kikik kambing kau digalak atau membebek kesakian? Membebek kesakian. Kambing hidup dikubah atau 70 ekor tu. Kalian kumpulkan sakitnya yang 70 itu. Itulah sakit kematian. Woi sahabat nanado menangis sadu Allah. Di ujung menangis adalah menagakkan kepala Rasul. Ba'a jalan mailak dari situ Rasul. Itulah dek kalian. Kalaulah itu menimpa sakit umai ambo, sempat ambo berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau arah tu bana sakit mati nangka ditangguang di umai ambo, kumpulkanlah seluruh sakit mati umai ambo tu agian kamu, biarlah ambo tangguang surang. Nabi. Tapi sayang doaku tidak dikabulkan oleh Allah. Tapi wahai sahabatku, satu-satunya jalan mailak jangan sampai awak kanai dek nak bantu itu sehingga awak tainda jauh daripadanya. Rajinlah beribadah dan apuilah dari segala dosa. Rajin beribadah dan apuihkan segala dosa. Akulah bapak dan ibu. Baik tipak dia apa, tipak dia kita kasado Allahnya maupun ibu ambo calik tadi sajak dari awal. Ia ndak ada nandak berdosa nampak dia. Entah ko ambo salah calik, cuma menunjuk agak surang nama rasul ndak berdosa. Ndak ada nak taluk menunjuk ada. Sabok kalau ada nama Muhammad menunjuk, di waktu menunjuk tu berdosa. Sabok ulu tu. Termasuk badan diri ambo, yo berdosa. Makanya supaya tainda dari sakit nama tu itu, ko ibadah tu mahlai di kerajuan. Tainda dari dosa satu-satunya adalah keampunan dari Allah. Dan ada suatu alat nasangi ampuh tanpa minta ampun dosa api surang. Nama alatnya adalah Ramadan. Bulan puasa dengan paket ibadah puasa. Awana nak kadang hati wak. Sianan berpuasa di bulan Ramadan, puasa siang ditegakkannya malam dengan solat tarawih, witir dan sebagainya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diapui segala dosa dari dirinya. Sehingga tainda dari mati nama tu tadi. Lai ketujuh di ibu tu. Dia apa lai pula? Sedangkan apa je ibu ketujuh kunul ambo. Oleh karena itu kita amalkanlah bulan Ramadan ko nan sarancak-rancakmu. Isteri buah galak ni pun nyacuk nang. Bapak Ibu hadirin sekalian, lai ko sado orang nan berpuasa mendapatkan hadiah bantu aku. Aku nak mencampai lewat. Yo ya mau mulai dari Sabtu puasa lai. Ndak kawaranti mau puasa sampai rayu. Yo lai sado orang berpuasa nang kadape. Jaweknya nampaknya indak sado nang berpuasa nang kadape dah. Sebab mau lihat apa-apa ibu-ibu ada nampak nang dak kadape nampak nama. Siana mengecekkan Nabi nak mengancam. Bantuan nama sabui tadi. Berapa banyak yang sudah berpuasa? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi lal ju' wal 'atas. Berapa banyak yang berpuasa umai ambo tapi ndak memperoleh dari puasanya kecuali haus satu, lapar satu. Kau nama ngayu dah. Man lam yada' qaular ruzi wal amala bi fala siyamu lah. Kakak. Sianan berpuasa tapi tidak meninggalkan perbuatan sia-sia dan perkataan sia-sia, ndak ada guna puasa denya. Abaka. Mana perbuatan sia-sia jo, perkataan jo, perbuatan sia-sia itu satu asya tuh batu saum. Ada 5 macam nan kamabihkan palu puasa tadi. Kambo sabi 5 macam gua atau ndak jadi buat sabian. Sabian.
tentu disabuian. Dak jadi alu uno ya dak. Cuman bak kecek tadi dibuat tali dari sabui dijual ke Bengkulu. Sebelum kaji kadi sabui ajak guru minum dulu. Ya. Li ke satu jua tu. Ya. Wah tunggu. Ya. Sabu agak awi ya bukan itu. Iyo kalau hari lampi hari ko kampawi awak. Alu manga-manga lawi. Tapi bak kecek tadi balik ke sawah lah sudah seperampe kok minum seragu alekan dawa kan begitu. Apa tu kuku jo maaf saya kuah. Kok nang kini ko ambu dapat minum baru sudah isa ko ambu dia awak sama-sama. Kan begitu. Ya. Jadi carilah rancak-rancak tengok sempurna-sempurna ba cara buya aku minum. Kan begitu. Sabo kan ada istilah buya minum kami mendagua. Itu Tuhan adil dan sebenarnya itu Pak. Sebab metabolisme tubuh awak lah dibuat dari Tuhan Allah. Kalau mencari orang minum air ludah tak kanang. Air ludah tu nanti gagua. Makanya buya minum kami mendagua. Ane gagua air ludah tadi. Itu kasihnya. Mari kita coba buat kalau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Dede. Kecek kopi nang kami, kecek gulonya nang mani. Rupanya orang tukang buek nang pandai, kan itu. Ambo sedang mencontohkan cara minum Rasulullah. 3 dagua dan masing-masing dagua dibateh de 1 nafas. Disorong lo kaji cek lego. Cara minum menurut sunnah adalah 3 deguk. Masing-masing deguk dibatas oleh 1 nafas. Kalau kalian alun pueh 3 daguk, ulang 3 daguk leh dengan cara yang sama. Alun ju pueh leh, tambah 3 daguk leh dengan cara yang sama. Itu minum sunnah. Jadi tidak boleh minum dia angke kalau nak kuat tu sampai habis. Itu tidak minum sunnah. Gitu. Jadi minum sunnah itu 3 dagua, masing-masing dagua dibateh jo 1 nafas. Bantu anak buat contohkan tadi. Baiklah Bapak Ibu hadirin, kita sambung nan tadi. Ada 5 macam nang kamabihkan puasa awak, itulah perbuatan sio-sio jo kato-kato sio-sio. Merusuh mengamang pada diri ambo ko awak terlibat dengan nalimo ko. Sabok nalimo ko sange lama jo lezat sadu alahnya orang hobi condong untuk melakukannya. Indak di kampung, indak di kota, indak rakyat narami, indak rakyat nalangang. Banyak orang yang terlibat jo nalimo macam ko sehingga mengakibatkan puasanya porak-poranda. Karena di bulan care ado puaso, di bulan puaso jo ado setan, di bulan care ado setan. Memang ada nabi mengecekkan di bulan puasa setan di kabe nan mengabe awak. Maka setan senantiasa menyuruh menggoda awak nak awak karajon na 5 macam. Ujung-ujungnya puasa awak menjadi habis dan porak-poranda. Amanyo na 5 macam tu apa ibu? Abu bisa menyampaikan 5 macam kok samini saya bisa selesai menyampaikannya. Yang pertama adalah al-kizbu, berdusta. Itu tuhbatu saum. Baluto di dalam puasa habis pahala puasa. Apa cara menghindari baluto? Sebab Bapak Ibu, al-kizbu aba'uz zulum. Berdusta itu adalah nenek moyang segala kejahatan. Orang kalau lah baluto mengarajokan kejahatan lain lah murah saja lain. Para ahli akhlak menyebut setidak-tidaknya cie luto baranak duo untuk mempertahankan luto dan pertama. Lah semayang, alah apa doa dulu di mana semayang? Saji usto lah dulu tu. Ang dadung dia dulu nampak dah. Ada yang dulu ada rumah, alah dua tu. Sasaat hari luto saja tu. Makanya hindari berdusta. Yakumul kizib, hindari berdusta. Kadang bakeh badan diri awak pukul 8 sudah luto 3. Pukul 8 pagi baru. Pulang sembahyang subuh mengecelah ta'ani ke jamiah. Ta'ani ke kakhati'ah kan. Ti'ah.
Sana namanya? Ketiak. Apa ni? Dia anak dia pulang ke Patang dek kau besok bikin niat pukul 8 juga pai biko bang. Ada piti kat 200 nak untuk mai wang kuliahnya mah 200 jadi itu. Onde te indak sari mi halah yo bawa piti gini. Kalau betul cek tu. Mas sari mi halah je tak ada piti. Pulang sembilan subuh baru. Abe ko lalu lo ke kedai jam 7 menyapolah nak ketek kama apa mampak dang ala dulu tu sarancak tu anak menyapu bamang ko itu jawe tu kama apa mampak dang manga ko runcung sejawe nyo kama apa kau juang tu kama wak kasi ko lelok yo jalan lari ko tak taruang karancak tu ko indak kama apa mampak dang habis itu saja la dulu tu la dulu jadi bapak ibu hindari lutut. Yang kedua, al-ghaibah bergunjing. Iku paling babayo. Al-ghaibah bergunjing. Apa itu bergunjing? Membicara atau mengecek-ngecek tentang seseorang yang jika kecek awak tu sampai kepada orang yang bersangkutan, ibu hatinya atau sakit hatinya. Itu gunjing. Tapi kalau liradang hatinya sampai berita tu kayaknya tu nak gunjang tu dah. Umpamanya apa memperkecil nambo. Di Buya Alizar tu malam mengajinya, rancak kajinya sampai kambo. Ibu hati motor sanang tebo. Tu nak gunjang tu dah. Tapi kalau umpamanya apa ibu mengecek, saya ngaji malam Buya Alizar. Di mana kampungnya tu sangka. Orang sangka nak ada selesai terus. Ibu hati telo tebo. Ibu lah tibo, tu gunjang tu. Gunjang tu. Kalau awaklah mau tak berdua pak ibu, maka judul yang paling menarik itu adalah tentang orang. Ingat, setan berusaha supaya awak bergunjang di bulan puasa. Sebab mengecek kalaulah mengenai seseorang, awak nak tahu dia disanjung oleh rancak mana itu di karajuan sambil menunggu kutu tibo. Aku buku lah dakik kau kalau mana jamarari, amu 3 tahun buku tu rasanya. Tapi kalau dia mau tahu tentang seseorang, sebentar tiba tu buku. Ingat apa ini? Setan senantiasa marahkan awak kepada gunjang, kerana gunjang ku akibatnya sangat babayo. Puasa jadi habis. Kadang rancak awalnya buruk ujungnya. Dibawa ke sineti. Batu teh itulah ada sineti. Ilawe do kaji. Bamang kau sibu kesini titik cula bayang dek kau. Anak kau masuk TK piti sedang tak ada. Jadi makasih tek itu dek kau mah baatek. Beko kali berkumpul di man saji beko. Wak buat kesepakatan juga kawan-kawan membantu wak namanya. Kok turun awak agak 10 orang awak kan 300. 10 kali 3 kalau 300 itu menurut kau itulah sadang untuk menyekolah anak termasuk ketika dirancak tu ide tombo sangat menyokong biarlah mulai sampai ke kawan beko elok niat tu buat elok tek ambo tanya kata cik udahnya orang mah kau garan mulai ya kan itulah dek kau sawananya dulu lah yang kecil ke sineti mah kalau kawalakian tijo inyo tapi nyo karejo tu marah itu lah 6 bulan pajari tinggalnya nyo orang mate nyo orang sangka ambo lah ngecek orang sangka ada selesai seorang ada aja barakai lo sajak dari awal tu amal lenceng saja kesudahnya tu gunjang jadinya sebab kalau orang sangka tidak selesai itu termasuk ambo kami itu jadinya kalau di bulan Ramadan itu betul-betul murah dan gampang. Apalagi Pak, awak lu masuk ke kedai tapi duduk di muka kedai pintu terbuka je. Santai-santai jadi kalau nampak you kue bulu tu. Santai-santai cari amangari you kue bulu kan itu. Aku tahu lapi-lapi aja bukan. Kadang kalaulah di bulan puasa bat tambah menjadi otawa. Tolong ingat. Itu ribah namanya. Nang ketiga adalah an-namimah. An-namimah mengupat.
Apa itu mengupat? Mengupat tu ujungnya tak redo dengan keputusan Allah. Awak kabarengke kain lah masuk tas pati kabek dari kabek pati dijinjiang lah dijinjiang kamalangkah tibo jalabe alah hujan lori hujan pelasi mah. Itu mengupek tu. Sebab kalau hujan pelasi siapa pelasi kesudahnya kata Tuhan Allah nam pelasi jadinya kata mah. Sebab ini namanya hujan. Banyaklah atu namanya mengupat. Mengupat itu merusak puasa. Nang kampe yaminul ghumus, sumpah palsu. Ini apa ibu? Sumpahku tidak perlu demi Allah aku bersumpah. Tidak perlu begitu menyebutkannya. Dan kece emboku tuan Allah kemenangan. Wah, itulah sumpah. Itu dengan sifatnya namanya. Itu sudah sumpah. Meyakinkan orang dengan mengaitkan kepada Allah. Padahal kecewa lu tuh. Itulah merusak puasa tu. Bara kecik tek kok mengalih wak 1000 bisa 500 tik di pokok ambo selebih 500. Pada pokok dua hatinya. Ia sebenarnya kata le Tuhan Allah kemenangan aku kecik awak. Padahal lu tuh itu sudah sumpah palsu. Terakhir nazarah bisyahwat. Nazarah bisyahwat, memandang dengan penuh syahwat lawan jenis. Memandang dengan penuh syahwat itu adalah menyebabkan puasa kita menjadi habis. Awak kan kadang kalau babuik warna bangku medok kala buah mah di mungko rumah meja cik duduk di sini tu manga duduk situ metong orang nan lalu barakat teh baraka bawah macam-macam nan lalu nampak dewa tu. Kalau sempat jok syahwat awak mencari lawan jenis awak sedang berpuasa, puasa awak menjadi porak-poranda. Nah bapak ibu, nak ringan badan diri mainda dari nalimo macam tu cik nang kadi karajonyo. Apa itu? Isti'dadu qabla Ramadan. Bersiaplah sebelum Ramadan. Bantuan nan awak lakukan gini. Kau nan datang nan sedang menangah dia gih pahala gadang oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi bersiap memasuki bulan Ramadan adalah sunnah. Anang gawak karajokan pertama siapkan iman dan ilmu. Itu yang pertama. Siapkan iman dan ilmu. Apa itu iman? Yakin wa Allah nawajibkan puasa untuk awak. Ilmu tentang puasa baru kau nyoba syaratnya tu lebih tahu saudaranya. Itu ana membatalkan, ana merusak, indah kamu ulang kialah je lero. Sebab Allah pawab, wala mengerti. Iman dan ilmu. Nang kedua, siapkan diri lahir batin, makasihnya kesehatan. Siapkan diri lahir dan batin. Lahir ajago, jangan sampai banyak batanggang dalam puasa, jangan sampai salah makan bulan puasa sehingga weko bulan puasa masuk awak sakit. Jangan sampai salah makan, buah pupuh makan segala namani sebelum puasa, buah pupuh makan segala jerawan tu habis cik kabau surang. Akhirnya bulan puasa masuk awak sakit. Persiapkan lahir, persiapkan batin. Nang ketiga, persiapan sosial dan ekonomi. Apa itu maksudnya persiapan sosial dan ekonomi? Sosial dulu, berfa'fu wasfahu di antara awak. Aku nan inti mendoa dalam puasa itu. Kau nang kawak karjon sedesa betul. Fa'fu wasfahu, persiapan jamaah. Sebab Pak Bu nan menjadikan puasa awak merasai di bulan puasa ndak ada hasil adalah hubungan awak sama awak. Tidak boleh ada dendam basaki nanti dibawa ke bulan puasa. Dendek kau semayang tarawih malam tadi, yo ndak lama perasaan den bayang tarawih do. Bang ke itu, paja tu dah kek den lu tagak semayang. Tu rusak puasanya tu. Siapa? Itu mah bau utang 500 tak dibayarnya oleh 3 bulan. Rasa kaden sikuan, ndak ada gunanya puasa negara itu. Makanya sebelum Ramadan masuk, fa'fu wasfahu. Akulah nan awak lakukan baik mulai dari rumah tangga sampai kepada awak bakorong bakampung bamasyarakat. Untuk bakorong bakampung tu masuk dah isa beko.
Ndak ada oleh dendam di antara awak. Tidak boleh ada dusta. Ini sengenek. Ndak boleh ada dusta di antara kita nang kita bawa di bulan puasa. Sebab tu Bapak yo, cik membudu di sinan, cik membudu di siko. Wa sedang puasa, habis puasa hari ni. Makanya puas bau. Mama jo kemanakan, ayah jo anak, induk jo anak, kemanakan sama kanakan mama sama bapak, masyarakat jo wali negari jo pemerintah segala macam berfa'fuwas pahu ditampak kerajo segala macam sebelum Ramadan adalah sunnah. Akulah nanti balimau ikon sebenarnya. Jadi lembu nak balimau tu nak terima di kesingkara lebu bunta je meninjau dah. Tupi balu naut ke situ tu. Nak balimau dah. Itunya. Tupi balu naut namanya tu. Nak pi balimau dah. Alah itu negara kerajo dia. Jadi apa ibu hadirin sekalian, sehingga tidak ada masalah lagi secara sosial, secara awak sama awak sebelum puasa tiba. Sehingga pas bulan puasa itu tiba tidak ada masalah lagi. Nah, kan tadi sosial dan ekonomi. Nah, secara ekonomi anak akan disiapkan di bulan Ramadan. Apa ibu? Kadang-kadang wak curiga, anak wak curigaan. Kok murah piti dapet di bulan puasa? Sebab di negara-negara Islam dunia itu mengakui lonjakan ekonomi lalu lintas perjalanan keuangan di bulan Ramadan itu di negara-negara Islam itu sampai mencapai 50% naiknya. Sehingga rata-rata orang Islam di bulan Ramadan itu mewah. Kenapa? Kerana ekonomi rancak jalannya putarannya. UMKM berjalan sekadang-kadangnya. Lu nado awak macam lihat dan menangah selama kau di bulan Ramadan orang mengeluh. Saja profesi umpamanya awak menggaleh, sabuilan ka digaleh di bulan Ramadan omset naik. Menggaleh baju aja dibaca di bulan Ramadan ni. Apalagi dah kayak karayo. Menggaleh talu aja tapuang. Ya itu ni kira sabu itu mana ni balik ni kawan. Mengalih talu ayo nak. Buat kue tu. Mengalih-alih. Malah mau di Bukit Tinggi wasu tu di pasar teh. Ana digalihnya di bulan puasa nandak masuk akal pak. Tapi menjadi dirinya di bulan puasa same nyoputan kan iya tu same tu. Sampai. Jadi sudah semayang dulu saji raya bau-baunya kemari. Kau sampai kau jual di barau mesti orang sari kau. Kalau bulan puasa kau mendapat jual sampai buya. Anak bara salapan buyan. Salapan anak menjual sampai. Duit dia di bulan puasa menjual sampai. Coba bayangkan. Tapi kalau di bulan cari sampai lalunya ke Ilia Balai boleh dong ke Bali. Inyo di sampai aja kawannya itu kan. Menjual cat, menjual semen, menjual lapiak parmadani, menjual kursi. Masya Allah, saja omset di bulan puasa meningkat. Itulah tanya ke kawan ambo yang Lia Usman Soib toko besi hidayah naik omsetnya di bulan puasa tu tak naik omset di bulan puasa. Apa le menjual apa bukuan? Lia dojo simpang menjual apa bukuan saudara. Jadi siko bisuan. Ndak dapat ngiri bacor. Naik sedoalahnya sehingga peredaran uang di bulan puasa itu indah dapat ngiri sabui. Akibatnya semuanya sejahtera. Bahkan orang minta sedekahku naik omsetnya bulan puasa. Minta sedekah. Assalamualaikum. Amal dapat ku rapai itu bulan puasa. Apa pernah di muka balai budaya, kek balai budaya aja nak mau nyuruh. Tanya cik. Nak mau tanya di mana kampung tu tak boleh. Mana banyak dapat kau isi kotak tu bulan puasa tu bulan carai. Bulan puasa ya. Berapa dipek? Kalau dalam puasa kau sampai 6 kali dipek kau ya. Kau malam kau sampai tak berisi dah. Iaitu tak berisi ya pilah 6 kali laliang kalah kamu tu. Jadi orang minta sedekah pun omset naik di bulan puasa. Tak masuk mencari bitir masaji.
Lalu nanda kalah pentingnya di bulan puasa kau. Buya-buya pun naik omsetnya bulan puasa. Ancak ya leh so. Tunggu. Tu Ia nak terhimbih-himbih jadual. Ambo mau hitung gini tu jadual yang kamu tulis di bulan puasa. Tu wini ambo caranya kan tak tahu tu. Kalau dulu bulan puasa kau malam paling banyaknya. Kan 30 paling banyaknya. Ambo kalau mau hitung Allah tu tak salah. Sampai 45 kali mau berceramah di bulan puasa. Mungkin lebih ya. Abadi rayu juga jadinya di bulan puasa. Ada tu dek berlimpi di telefon doa anak murid awak talib dulu. Tolong gantian apa tek? Nak bicara apa? Awak panuh apa? Panuh lah di bulan puasa aja. Jadi sia saja naik omset di bulan puasa. Termasuk di talib dulu aku sakit majlis talib. Tidak ada Ramadan tanpa berjalan keluar ke Medan, ke Jakarta, ke Palembang, ke Semarang, bahkan sampai ke Sulawesi bagai. Maka kami diutus bersebar di bulan Ramadan mengumpulkan infak. Dan itu rata-rata mau biti pulang untuk pembangunan rumah sekolah kita. Jadi tak salah jika pengguna masjid mengacak, aku siwak dan sudah le tampil bulu awak rusak baru. Awak cari biti bulan besok. Kai betul nak aku. Aku lapiak malam mulai kau lapiak pirak tiap sujud tanah ngok, tiap sujud tanah ngok. Tak talok lai. Awak cari biti bulan besok. Kalau lapiak usto kau sanjang. Tak boleh. Yo tiada tikar kecuali ada di usto kan begitu. Jadi artinya memang di bulan Ramadan itu Allah membuka pintu rezeki dan awak indak muak berinfak, indak muak beribadah. Jiwa malam dipupuh, tidak masalah. Memang harinya, maka siaplah ekonomi kita di bulan Ramadan untuk berinfak. Sengaja setiap malam itu barawak kabeh infak. Siap, solatnya siap, ibadahnya siap, segala-galanya siap. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, itu namanya. Jadi ibarat tadi pertama siap iman dan ilmu, nang kedua siap lahir dan batin, nang ketiga siap sosial dan ekonomi. Sosial itu nang pokok tadi. Hendaklah awak saling memaafkan. Mulai dari internal rumah tangga, sudah internal rumah tangga, awak bersama-sama lai. Aku bersama-sama kan biko sudesa. Tunggu lu biko maaf kau. Nak gini lo, sudesa biko kan itu. Bersama-sama sampai karajo ataupun di mana saja tempat berkumpulan awak, hendaklah awak mementingkan untuk berfakwas pahu sebelum masuk Ramadan. Ya ummati qad ja'a Ramadan ista'idu. Hai umatku, Ramadan lah tiba, bersiaplah. Terutama adalah berfakwas pahu. Makanya bulan Syaban juga disebut dengan bulan silaturahim. Syu'bun itu artinya kan berkumpul itu. Berkumpul untuk saling memaafkan. Sehingga bekokok di mawak semayang, sia di kanan dia di kiri, tidak ada masalah lai. Ada malam tadi tidak lama semayang dan pajak tu sebelah suuk, tidak ada tu lai. Kenapa? Karena awak saling memaafkan. Itu yang perlu nak pokok. Tapi dimulai dari rumah tangga. Kadang di rumah tangga kita lupa. Jo istri, jo suami, jo anak, tidak ada salam-salaman, tidak ada saling memaafkan. Sah-sahnya nama punya nama bini sisa lah. Salamat aku. Itu yang pokok. Beko baru anak-anak. Buat yang seperti itu di rumah. Terasolah puasa itu badagok dan rancak bisa. Kemudian persiapan ekonomi. Termasuklah Pak dari infrastruktur yang awak siapkan. Batu senter lah naga habis tukayo yang baru. Telah kuang nan cabiak tentang kedua tukayo nak cabiak. Kami itu nang kode elo tuk ke bawah, elo ke bawah. Agih tali kate. Kami itu. Itu nang kawak siapkan di bulan Ramadan. Itulah apa-apa. Caliak Sarawak elok jangan beko tak buat tentang ikut tiak turut buat orang galak. Kami itu siap-siap kita. Sehingga ibadah Ramadan kita benar-benar badagok selama berada di bulan Ramadan. Itulah Pak dan Ibu. Tertunda solat rawatib kate dan ambo mengucapkan kepada kita nama sama selamat menunaikan ibadah puasa. InsyaAllah nanti kita berpuasa hari Sabtu. Kalau kawan-kawan Muhammadiyah memang sudah mengumumkan secara resmi itu. Pemerintah belum, karena tadi sudah saya sampaikan salah satu persyaratan untuk sidang hisab ru'yat itu adalah keadaan bulan di akhir bulan Syaban. Sehingga tak bisa dari kini sidangnya itu harus malam itu sidangnya. Kita tunggu
dan besar kemungkinan insyaallah kita akan sama-sama berpuasa pada hari Sabtu yang artinya hari Jumat malam walah mulai batarawih lah. Dan kepada kita sama-sama hadir because sudah sembahyang Isya selesai, kita mendoa bersama-sama untuk menyambut bulan suci Ramadan. Bila Tuhan mengizinkan ambo pimpin beko insyaallah itu. Jadi itulah Pak dan Ibu yang berbahagia, kasolok ke padang subuh tiba di situ hari pagi dewa katu Isya lama masuk tentu mengaji langsung berhenti. Tiba di Solo hari pagi lalu berjalan sampai Patang. Walaupun beko sudah Isya awak labaran tidak mengaji, tapi awak sadoknya lumbulia pulang. Kenapa? Karena awak dek kama doa baru. Ndak salah buat tadi itu doa yo dibaca, tapi ada nak kiri makan rupanya ya. Iya do bu. Wah itulah do penampak dan buat. Ada kiri makan walaupun kue-kue ketek. Khusus untuk ambo kue ndak termakan beko kok lihat doa saya buat bagai ya. Kok masuk saya itu bawa pulang. Demikianlah Pak Ibu. Salam maaf kabar kita nama samo kalau ada ndak pada tampeknya. Salam kudo menongkak-dongkak lalu itiak menari-nari. Tadi salam untuk pembuka, kini salam penyudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.